Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, siswa-siswi se-Sulawesi Selatan. Kembali lagi bersama saya Kak Sri Mulyani dalam program Smart School Generasi Smart Berkarakter Cerdas Ki. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari pengetahuan kuantitatif khusus materi barisan dan deret aritmatika. Namun, sebelum kita membahas beberapa soal, tentu saja adik-adik perlu ingat kembali untuk materi barisan dan deret aritmatika itu sendiri. Nah, untuk materinya yaitu barisan aritmatika, untuk kata dari barisan aritmatika itu sendiri, ingat makna dari kata barisan. Barisan adalah daftar bilangan yang mengurut dari kiri ke kanan. Jadi, suatu barisan dikatakan barisan aritmatika apabila dia memiliki selisih yang sama. Nah, kalau di barisan aritmatika itu istilahnya yaitu beda. Jadi ketika suatu barisan memiliki beda yang sama antar sukunya, itu disebut dengan barisan aritmatika. Nah, pada barisan aritmatika, suku pertama itu disimbolkan sebagai U1. Begitupun dengan suku kedua. Suku kedua disebut dengan U2. Suku ketiga disimbolkan dengan U3, dan seterusnya. Lalu, untuk deret aritmatika, untuk makna kata deret itu sendiri ialah penjumlahan suku-suku pada suatu barisan. Jadi, jika sebelumnya barisannya itu 1, 5, 9, 13, 17, maka deret aritmatikanya 1 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 13 ditambah 17 dan ditambah dengan suku ke N. Jadi deret aritmatika adalah jumlah suku ke N pertama barisan aritmatika. Lalu, jadi adik-adik sudah bisa membedakan ya apa itu barisan aritmatika dan apa itu deret aritmatika. Oke, kita next ke rumus barisan dan deret aritmatika. Jadi adik-adik perlu ingat kembali untuk rumus barisan dan deret aritmatika itu sendiri. Jadi untuk rumus-rumus ini kita akan gunakan untuk menjawab soal dan permasalahan yang ada pada materi ini. Jadi untuk rumus yang pertama, yaitu rumus mencari suku ke N. Jadi kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, UN itu sendiri adalah suku ke N, dan A itu suku pertama, dan B itu selisih antar suku atau beda. Lalu untuk mencari bedanya, tentu kita kurangkan. UN kita kurangkan dengan UN kurang 1. Atau adik-adik bisa mencari dengan mengurangkan suatu suku dengan suku sebelumnya. Lalu rumus yang kedua itu untuk mencari suku tengah dari barisan dan deret aritmatika. Nah, suku tengah itu sendiri sebenarnya ada rumus tersendirinya. Mungkin adik-adik sudah pernah mempelajari di sekolah atau mungkin sudah search di Google sebelumnya. Itu untuk suku tengah itu rumusnya tidak demikian. Namun sebagai catatan hari ini kita gunakan konsep yang ini. Jadi dalam menyelesaikan soal kita gunakan konsep suku tengah berikut. Jadi misalkan ada 3 suku berurutan X, Y, Z membentuk barisan aritmatika, maka berlaku rumus yang ini. 2Y sama dengan X ditambah dengan Z. Lalu untuk rumus selanjutnya yaitu rumus deret aritmatika, kita gunakan rumus SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Jadi silahkan adik-adik jika ingin men-screenshot atau mengambil gambar untuk rumus barisan dan deret aritmatika yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang akan kita kerjakan selanjutnya. Oke, baik adik-adik. Kita lanjut ke pembahasan soal. Oke, untuk pembahasan soal pertama dari barisan dan deret aritmatika, yaitu barisan 20, A ditambah 5, 10, 5, 0, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika. Maka nilai A adalah berapa? Jadi cara mencarinya, adik-adik ingat kembali konsep dari barisan aritmatika itu sendiri, di mana pasti bedanya atau selisih antar sukunya pasti selalu sama. Nah, di soal diketahui U3-nya dan U4-nya. Jadi adik-adik bisa mencari dengan rumus beda, yaitu U4 kita kurangkan dengan U3.
Nanti kita peroleh 5 dikurang 10. 5 kurang 10 minus 5. Jadi kita dapat bedanya yaitu minus 5. Jadi ini juga berlaku ketika kita mau cari bedanya dari U1 dan U2. Jadi kita dapat nanti beda itu sama dengan U2 kita kurangkan dengan U1. U2-nya berapa? A ditambah 5. Kita kurangkan dengan U1 yaitu 20. Jadi bedanya itu sama dengan A ditambah 5 dikurang 20. Jadi adik-adik tadi sebelumnya kan kita sudah peroleh bedanya itu minus 5. Jadi kita substitusikan saja masuk minus 5. Selanjutnya karena yang kita cari itu nilai A-nya, maka kita tukarkan ruas kiri dan ruas kanan untuk mempermudah adik-adik dalam mengerjakan. Jadi A ditambah 5 kita kurangkan 20 itu sama dengan minus 5. Nah, agar supaya ruas kiri bersisa A saja, berarti kita harus hilangkan plus 5 dan minus 20. Caranya yaitu kita kurangkan 5 di ruas kanan, jadi kita peroleh kurangkan 5 di ruas kanan, kita tambahkan 20 juga. Begitupun dengan ruas kiri, kita kurangkan 5, terus ditambah 20. Nanti bersisa A sama dengan minus 5 dikurang 5 ditambah 20. Karena yang ruas kiri ini sudah habis atau sisa nolnya. Jadi A sama dengan minus 10 ditambah 20. Itu berapa? 10. Jadi kita dapat nilai A-nya sama dengan 10, yaitu delta. Atau sebenarnya jika adik-adik sudah paham betul konsep dari barisan aritmatika, adik-adik tidak perlu mencakar sepanjang ini. Adik-adik hanya perlu mencoret langsung di soal. Jadi kita cari selisih U3 dan U4. U3 dan U4 itu sama dengan 5. Atau minus 5. 10 ke 5 itu minus 5. Jadi untuk mencari U2 ke U3 itu kan pasti minus 5 juga selisihnya. Kan? Jadi kita sisa tambahkan semua. Jadi A ditambah 5 dikurang 5 pasti hasilnya 10. Sisa kita coret. Karena plus 5 dikurang 5 itu kan 0. Jadi kita dapat A-nya 10. Oke? Jadi ada banyak jalan ya. Bisa kita pakai rumus atau bisa juga kalau adik-adik sudah tahu konsepnya, adik-adik sisa masukkan saja seperti ini. Yang langkah kedua. Oke, baik. Untuk soal pertama, adik-adik bisa mencatat atau men-screenshot jawabannya terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, baik. Untuk soal nomor 2. Untuk nomor 2 selanjutnya, itu jika A, 5, B, 11, 14, dan seterusnya merupakan barisan aritmatika, maka nilai dari B kurang A itu sama dengan berapa? Jadi, kita pakai konsep yang sama tadi, bahwa barisan aritmatika itu pasti memiliki beda yang sama. Jadi, adik-adik perlu mencari bedanya berapa. Jadi, kita gunakan yang ini. Suku keempat dan suku kelima diketahui di soal. Jadi, sisa kita cari selisihnya berapa? 11 dan 14. 11 ke 14 itu pasti plus 3 atau tambah 3. Maka dari itu, kira-kira bilangan berapa apabila ditambahkan 3 hasilnya 11. Jadi sisa kita kurangkan ya, 11 dikurang 3, yaitu 8. Jadi B-nya 8, begitupun dengan seterusnya 5 ditambah 3 itu 8. Nah, untuk peroleh nilai A-nya berarti angka berapa apabila dijumlahkan dengan 3 hasilnya 5? Angka 2. Karena 5 dikurang 3 hasilnya 2. Jadi untuk menjawab B dikurang A, 8 kita kurangkan dengan 2, yaitu 6. Oke, begitu ya adik-adik. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 itu Charlie. Oke? Oke, adik-adik bisa mencatat atau men-screenshot jawabannya terlebih dahulu untuk soal nomor 2. Oke, baik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, untuk nomor 3, diketahui minus 2P Q minus 23 merupakan barisan aritmatika. Jumlah suku keempat dan kelima sama dengan jumlah suku pertama dan suku keberapa. Nah,
Perhatikan ya adik-adik, untuk soal nomor 3 ini jangan sampai adik-adik terkecoh dengan kalimat pertamanya. Yang ini ya. Oke, jadi adik-adik tidak perlu lagi mencari suku keempatnya berapa, suku kelimanya berapa. Jadi langsung saja jumlah suku keempat jadi U4, kita tambahkan dengan U5, itu sama dengan suku pertama kita tambahkan dengan suku keberapa. Jadi ingat adik-adik tidak perlu mencari lagi suku keempatnya berapa, suku kelimanya berapa. Adik-adik sisa menjumlahkan 4 dan 5-nya. Jadi untuk suku keempat ditambah 5 itu berarti kita dapat suku ke 9. Jadi kira-kira berapa U1 ditambah dengan U berapa yang hasilnya U9? Yaitu U8. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 yaitu suku ke-8. Jadi bravo. Begitu ya, untuk soal nomor 3 masih mudah kan adik-adik? Oke. Untuk nomor 3, silahkan adik-adik screenshot dulu jawabannya. Lalu kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-8 sama dengan 16 dan suku ke-12 sama dengan 32. Suku ketiga adalah berapa? Jadi untuk menjawab soal seperti ini, adik-adik manfaatkan rumus suku ke N. Jadi untuk rumus suku ke N itu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan beda. Jadi adik-adik manfaatkan rumus berikut. Jadi untuk suku ke-8 kita ketahui U8. Jika kita substitusikan masuk ke dalam rumus, berarti kita peroleh A ditambah 7B. Oke, mengapa demikian? Karena kalau kita masukkan ke rumus ini, berarti kan ini U8 itu sama dengan A ditambah 8 kurang 1 kali B. Berarti 8 kurang 1 itu 7. Maka kita peroleh U8 sama dengan A ditambah 7B. Di soal, U8-nya itu sama dengan 16. Begitupun dengan suku ke-12. Jadi U12 itu sama dengan A ditambah 11 B, ini sama dengan 32. Nah, dari dua persamaan ini, kita bisa peroleh nilai bedanya dengan cara eliminasi. Apa yang kita eliminasi? Untuk peroleh nilai beda, berarti kita eliminasi yang A-nya berapa. Jadi kita coret ini A-nya, 7B kita kurangkan dengan 11B. Kita peroleh minus 4B. 16 kita kurangkan dengan 32, kita peroleh minus 16. Oke, jadi untuk dapatkan nilai bedanya, berarti kita bagi masing-masing ruas dengan minus 4. Jadi kita peroleh nilai B itu sama dengan min 16 dikurang 4. Min 16 dibagi minus 4. Jadi hasilnya 4. Kita dapat nilai bedanya sama dengan 4. Lalu kita cari nilai A-nya. Cara cari nilai A-nya kita sisa substitusikan nilai beda ke salah satu persamaan yang sudah kita peroleh di awal. Jadi bisa persamaan U8, bisa persamaan U12. Terserah adik-adik. Jadi untuk nilai bedanya, misal kita substitusikan masuk ke persamaan pertama, A ditambah 7 dikali 4 sama dengan 16. Jadi A ditambah 7 kali 4 itu 28 sama dengan 16. Jadi kita peroleh nilai A sama dengan 16 dikurang 28. 16 dikurang 28 itu minus 12. Oke, kita peroleh nilai A-nya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di soal itu suku ketiga. Suku ketiga berarti U3-nya. Oke, kalau U3 berarti sisa masukkan lagi ke rumus UN. Berarti kita dapat U3 sama dengan A ditambah 2B. Substitusikan masuk nilai A dan nilai B, berarti kita dapat minus 12 ditambah 2 dikali 4. Jadi minus 12 ditambah dengan 8. Kita peroleh minus 4 ya adik-adik. Oke, jadi untuk jawaban soal keempat itu error. Oke, mau mana?
Silahkan adik-adik bisa men-screenshot terlebih dahulu untuk soal nomor 4. Oke, sudah ya adik-adik, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5, jika 22 A, B, C, D, E, F, G minus 26 merupakan barisan aritmatika, maka A ditambah D ditambah G itu berapa? Jadi, untuk menjawab soal nomor 5, ingat kembali konsep suku tengah yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Jadi, kita bisa manfaatkan rumus suku tengah yang sebelumnya. Jadi, kita lihat, jika 22 A, B, C, D, E, F, G minus 26, jumlah datanya atau jumlah bilangannya itu sebanyak 9. Otomatis dia mempunyai suku tengah. Suku tengahnya itu di mana? Di D. Suku tengahnya itu berada di D. Dengan rumus yang sama, yang di awal, berarti kita peroleh 2D itu sama dengan 22, kita jumlahkan dengan minus 26. Oke, jadi kita dapat 2D itu sama dengan 22 ditambah minus 26, yaitu minus 4. Jadi kita peroleh D sama dengan minus 4 dibagi dengan 2. Kita dapat nilai D-nya sama dengan minus 2. Oke, terus untuk dapat nilai selanjutnya, yaitu nilai A, kita harus terlebih dahulu cari nilai B-nya berapa. Karena dia merupakan suku tengah dari 22 dan D. Jadi kita cari dulu untuk nilai B-nya. Untuk nilai B berarti kita dapat 2B sama dengan 22 ditambah dengan D. D-nya minus 2. Jadi kita dapat 2B sama dengan 22 ditambah minus 2 itu 20. Jadi bedanya itu sama dengan 20 kita bagi dengan 2. Maka nilai B itu sama dengan 10. Oke? Selanjutnya, karena sudah diketahui nilai B, berarti nilai tengahnya sudah bisa kita peroleh nilai A. Jadi untuk nilai A, dengan rumus yang sama, berarti 2A sama dengan 22 ditambah dengan B. B itu 10. Berarti 2A sama dengan 32. A sama dengan 32 kita bagi dengan 2. Berarti 32 bagi 2, 16. Oke, kita peroleh nilai A-nya sama dengan 16. Untuk peroleh nilai G-nya tentu menggunakan cara yang sama. Berarti terlebih dahulu kita cari dulu nilai F-nya. Untuk cari nilai F, berarti 2F sama dengan D minus 2 ditambah dengan minus 2, 6. Berarti 2F itu sama dengan minus 26 ditambah dengan minus 2 itu minus 2, 8. Jadi F sama dengan minus 28 dibagi dengan 2. Kita peroleh nilai F-nya sama dengan minus 14. Oke, selanjutnya karena F sudah diketahui berarti kita sudah bisa cari nilai G-nya. Berarti 2G sama dengan F minus 14 ditambah minus 2, 6. Kita peroleh 2G sama dengan minus 40. Jadi G sama dengan minus 40 dibagi dengan 2. Kita peroleh nilai G sama dengan minus 20. Oke, nah yang ditanyakan di soal itu A ditambah D dan ditambah G. Jadi kita substitusikan apa yang sudah kita peroleh. Nilai A itu sama dengan 16, nilai D itu sama dengan minus 2, nilai G itu sama dengan minus 20. Silahkan kita jumlahkan. 16 ditambah minus 2 itu 14. 14 ditambah minus 20 itu minus 6. Jadi kita peroleh untuk soal nomor 5 jawabannya itu Charlie. Minus 6. Oke, adik-adik silahkan. Adik-adik bisa men-screenshot atau mengambil gambar terlebih dahulu untuk soal nomor 5. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, ini jenis soal yang berbeda. Barisan minus 20, minus 15, minus 10 merupakan barisan aritmatika.
Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi kalau adik-adik dapat soal nomor 6 ini, berarti adik-adik harus mengecek semua pernyataannya. Yang mana-mana saja pernyataan yang bernilai benar. Nah, yang pertama, untuk pernyataan pertama dia bilang jumlah setiap 3 suku berurutan adalah ganjil. Nah, kita lihat, kalau adik-adik dapat soal seperti ini, adik-adik hanya perlu mengetahui bahwa ganjil ditambah ganjil, apabila suatu bilangan ganjil ditambah ganjil, itu hasilnya pasti ganjil. Untuk bilangan genap, kita tambahkan dengan genap, itu hasilnya ganjil. Jadi apabila dua bilangan yang sama, itu kita jumlahkan, itu hasilnya pasti ganjil. Ketika ganjil kita tambahkan dengan genap, itu hasilnya genap. Begitupun dengan genap kita tambahkan dengan ganjil, pasti hasilnya genap. Jadi kita gunakan konsep yang ini untuk menyelesaikan pernyataan pertama. Pernyataan pertama, jumlah setiap. Dari kata setiap berarti harus semua. Oke, jadi untuk minus 20, minus 15, minus 10, ini sudah 3 suku berurutan. Jadi kita jumlahkan, minus 20 itu genap, minus 15 itu ganjil, minus 10 itu genap. Ketika kita jumlahkan ketiganya, genap ditambah genap, itu hasilnya genap. Genap kita tambahkan lagi dengan genap, hasilnya ganjil. Nah, berarti pernyataan pertama bernilai benar. Belum tentu ya adik-adik. Jadi masih ada 3 bilangan berurutan lainnya, di mana pasti setelah minus 10, kita cari dulu bedanya. Minus 20 dengan minus 15 itu 5 bedanya. Berarti yang ini minus 10 ke bilangan selanjutnya itu 5 juga. Jadi kita dapat minus 5. Nah, ini juga termasuk 3 bilangan berurutan. Jadi adik-adik perlu mencari terlebih dahulu minus 15, minus 10, minus 5. Oke? Nah, minus 15 di sini itu ganjil. Minus 10-nya genap. Minus 5-nya juga ganjil. Nah, ganjil ditambah ganjil, ganjil ditambah genap itu genap. Genap ditambah ganjil itu juga genap. Oke, berarti untuk contoh yang kedua ini, itu sudah menjawab pernyataan pertama bahwa pernyataan pertama itu bernilai salah. Karena terdapat jumlah 3 suku berurutan itu ternyata genap. Hasilnya tidak selalu ganjil. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Untuk pernyataan kedua, 0 merupakan salah satu suku barisan. Jadi adik-adik sisa mencari barisan berikutnya. Jadi minus 20, minus 15, minus 10, minus 5, berarti bedanya 5, minus 5 ditambah 5 itu 0. Berarti untuk pernyataan kedua itu benar. Oke, lanjut ke pernyataan ketiga. Dia bilang setiap suku barisan adalah negatif. Nah, kalau adik perhatikan, semakin dia ke kanan, dia bernilai positif. Jadi dia semakin ke kanan pasti bakal ada bilangan yang bernilai positif. Jadi otomatis untuk pernyataan ketiga itu bernilai salah. Karena di sini setiap berarti harus semua suku barisan adalah negatif. Sedangkan di barisan ini pasti bernilai positif. Untuk soal nomor pernyataan keempat. Untuk pernyataan keempat, setiap selisih 2 suku ganjil barisan adalah kelipatan 5. Jadi silakan adik-adik cek. Setiap selisih 2 suku ganjil barisan adalah kelipatan 5. Berarti yang ganjil yang mana? Minus 15, minus 5. Oke, yang ganjil selanjutnya berarti 5, 15. Oke, kalau kita perhatikan selisih di antara bilangan-bilangan ini itu pasti 10, 0, dan 10. Nah, kalau kita perhatikan adik-adik, nah 10 itu merupakan kelipatan 5. Tetapi 0 itu bukan kelipatan 5. Sehingga pernyataan 4 itu bernilai salah. Jadi, pernyataan berikut yang bernilai benar itu cuma ada 1. Yaitu pernyataan kedua. Berarti jawabannya bravo. Oke?
Untuk soal nomor 6, silahkan adik-adik men-screenshot terlebih dahulu atau mengambil gambar dulu. Baru kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, jenisnya sama dengan sebelumnya, berarti harus kita cari dulu pernyataan mana yang bernilai benar. Tapi untuk soal nomor 7 ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya bahwa ketika kita cek pernyataan pertama, itu otomatis pernyataan ketiga mengikut ke pernyataan pertama. Jadi kita cek dulu barisan aritmatika suku ketiga dan suku ketujuh adalah 26. Berarti kita cari dulu. Jadi U3 ditambah dengan U7 itu 26. Dari sini kita peroleh U3-nya itu A ditambah 2B. U7 itu A ditambah 6B. Ini sama dengan 26. Jadi kita peroleh A ditambah A itu 2A. 2B ditambah 6B itu 8B. Ini sama dengan 26. Nah ini kita bisa bagi 2. 2A kita bagi 2 itu A ditambah 4B itu sama dengan 26 itu 13. Nah, kita simpan dulu persamaan yang ini. Lanjut, hasil kali suku pertama, berarti U1 dikali dengan suku kelima. Dikali dengan U5, itu hasilnya 39. Oke, dengan cara yang sama, U1 itu A, kita kali dengan U5, A ditambah 4B, itu sama dengan 39. Nah, di persamaan sebelumnya yang kita peroleh itu kita sudah dapat nilai A ditambah 4B. Berarti adik-adik sisa substitusi. Jadi A dikali 13 itu sama dengan 39. A sama dengan 39 kita bagi dengan 13. Berarti kita dapat A-nya itu 3. Setelah kita peroleh nilai A-nya, adik-adik bisa cari nilai bedanya dengan cara substitusi, berarti A-nya 3 ditambah 4B sama dengan 13. Jadi 4B itu sama dengan 13 dikurang 3. Berarti 4B itu sama dengan 13 kurang 3, 10. B sama dengan 10, kita bagi dengan 4. Nah, pecahan ini masih bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi bedanya itu sama dengan 5/2. Untuk A dan B-nya sudah kita peroleh, silahkan kita cek apakah pernyataan pertama benar atau salah. Jadi suku kelima adalah bilangan ganjil. Nah, suku kelima itu rumusnya berarti A ditambah 4B. Nah, sebelumnya kita sudah peroleh untuk A ditambah 4B-nya itu bernilai 13. Nah, 13 ini ganjil atau genap? Ganjil ya, berarti untuk pernyataan pertama itu bernilai benar. Apabila pernyataan pertama bernilai benar, otomatis pernyataan ketiga itu bernilai benar. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Hasil kali suku pertama dan suku ke-9 adalah pecahan. Jadi adik-adik cari U1 dikali dengan U9 itu pasti pecahan. Jadi silahkan kita cari U1 itu A dikali A ditambah 8B. Berarti kita sisa masukkan A-nya 3 dikali dengan 3 ditambah 8 kali B-nya 5/2. Ini bisa kita bagi 8 bagi 2, 4. Jadi sama dengan 3 kali 3 ditambah 20. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Berarti 3 ditambah 20 itu 23. 3 kali 23 itu 69. Apakah 69 pecahan? Bukan ya. 69 itu merupakan bilangan bulat. Jadi untuk pernyataan kedua itu salah. Nah, apabila pernyataan kedua salah, otomatis pernyataan keempat juga bernilai salah. Kenapa bisa? Karena di opsi tidak ada 1, 3, dan 4. Yang ada cuma 1 dan 3. Berarti untuk soal nomor 7 itu bravo. Oke, adik-adik bisa men-screenshot terlebih dahulu jawaban untuk soal nomor 7. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya.
Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8, suatu barisan aritmatika dengan U4 ditambah U8 ditambah U11 ditambah 17 itu sama dengan 316. Maka nilai U10-nya itu berapa? Jadi kita cari dengan rumus UN. Jadi kita cari dengan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Yang pertama U4. U4 itu berarti A ditambah 3B. U8 itu A ditambah 7B. Lalu untuk U11 berarti A ditambah 10B. Lalu untuk U17 itu A ditambah 16B. Itu sama dengan 316. Jadi adik-adik bisa menjumlahkan. Untuk A ditambah A itu sama dengan 4A. Ditambah dengan B-nya. 3B ditambah 7B itu 10B. 10B ditambah 10B itu 20B. 20B kita tambahkan dengan 16B itu berarti 36B. Ini sama dengan 316. Nah, dari sini bisa kita bagi 4. Oke, jadi 4A dibagi 4 itu A. Lalu 36 kita bagi 4 itu 9B. 316 kita bagi 4 itu 79. Nah, A ditambah 9B itu sama dengan 79. Yang ditanyakan U10-nya. Berarti U10 itu A ditambah 9B. Nah, ini nilainya A ditambah 9B. Jawabannya 79. Oke, berarti untuk soal nomor 8, opsinya yaitu Bravo. Oke, jadi adik-adik silahkan men-screenshot atau mengambil gambar terlebih dahulu untuk jawaban soal nomor 8. Oke, baik. Selanjutnya kita ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 9. Untuk soal nomor 9, jika UN adalah suku ke N barisan aritmatika dan U7 ditambah U3 sama dengan 3U9, maka U5 banding U13 adalah berapa? Jadi kita cari perbandingan U5 dan U13-nya. Jadi kita gunakan rumus UN lagi. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Berarti U7 kita kurangkan dengan U3 itu sama dengan 3 dikali U9. U7 itu A ditambah 6B. U3 A ditambah 2B. Itu sama dengan 3 kali A ditambah 8B. Oke, berarti kita peroleh nilai A-nya habis. Berarti 6B dikurang 2B itu sama dengan 3A ditambah 3 kali 8, 24B. Berarti kita kumpulkan B di ruas kiri. Berarti 6B dikurang 2B dikurang 24B sama dengan 3A. Jadi kita operasikan 6B dikurang 2B itu 4B. 4B kita kurangkan dengan 24B itu berarti minus 20B. Ini sama dengan 3A. Oke, berarti kita dapat nilainya. Berarti B itu sama dengan 3A kita bagi dengan minus 20. Berarti bisa kita cari untuk U5 dibanding U13. Berarti U5 per U13. Oke. Berarti U5 itu A ditambah 4B. Sedangkan U13 itu A ditambah 12B. Berarti A-nya sisa kita ganti dengan nilai B-nya. Berarti 3A. Kita cari nilai A-nya ya. Jadi seharusnya ini 3A sama dengan minus 20B. Berarti A sama dengan minus 20B kita bagi dengan 3. Berarti kita substitusikan nilai A-nya ke sini. Berarti kita dapat minus 20B per 3 ditambah 4
B per minus 20B per 3 ditambah 12B. Untuk mempermudah adik-adik dalam mengerjakan pecahan, adik-adik bisa kali dengan 3. Berarti ini coret. Berarti sisa minus 20B ditambah 12B per min 20B ditambah 3 kali 12, 36B. Ini coret-coret, berarti sisanya 12B per 36B. Berarti kita peroleh nilai 1:3. Berarti untuk soal nomor 9 itu jawabannya alfa. Oke? Oke, untuk soal nomor 9 adik-adik bisa men-screenshot terlebih dahulu jawabannya. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 10. Karena kita keterbatasan dibatasi oleh waktu, untuk nomor 10 adik-adik bisa mengerjakan secara mandiri. Oke. Untuk mengecek jawabannya itu jawabannya alfa. Untuk nomor 10 itu jawabannya alfa. Jadi silahkan adik-adik mengerjakan secara mandiri, berdiskusi dengan teman-temannya atau guru mata pelajaran teman adik-adik, yaitu guru matematika, untuk mencari jawaban soal nomor 10. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan untuk hari ini. Untuk soal nomor 10 itu adalah soal akhir untuk barisan dan deret aritmatika. Jadi kakak mohon maaf apabila selama pembelajaran tadi kakak ada kata-kata yang mungkin keliru. Lalu kakak ucapkan banyak terima kasih untuk semangat dan antusias adik-adik dalam mengikuti program ini. Jadi kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.